Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Habibi. Berikutnya, Saya Nugrah Mustika Putra Tritama. Saya Pracoyo Trisetyo. Saya Jikri Nur Wahyudi. Saya Irwan. oke. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas berbagai sistem operasi yang umum digunakan Ramanda Alfialdi. mulai dari Linux, Windows, macOS, hingga Android. Baik, untuk sistem operasi yang pertama, marilah kita bahas tentang Linux. Oke, Linux adalah sistem operasi layanan komputer layaknya Windows yang bersifat open source. Open source yang dimana bersifat gratis. Linux dikembangkan oleh Linux Torvalds dan didistribusikan di bawah lisensi GNU. Selanjutnya, macam-macam Linux. Berbagai macam-macam Linux, antara adalah Slackware, Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, Linux Mint, dan Manjaro. Oke, selanjutnya, kelebihan Linux. Linux pertama adalah bersifat open source, yang dimana bersifat terbuka dan dapat diakses dan dimodifikasi oleh penggunanya. Kedua, dapat diakses secara gratis. Yang berbeda dengan Windows, Linux dapat diakses secara gratis. Tiga, keamanan yang lebih tinggi. Keempat, performa lebih cepat. Kelima, memaksa pengguna untuk belajar. Oke, untuk kekurangan Linux, yang pertama adalah kurangnya dukungan aplikasi tertentu. Yang kedua adalah keterbatasan untuk bermain game. Yang ketiga, tampilan permukaan yang rumit karena beberapa dari kita tentunya jarang untuk menggunakan Linux. Yang keempat, tidak semua distribusi sama. Oke, untuk kesimpulannya, sistem operasi Linux memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Salah satu keunggulan Linux adalah sifatnya portable dan terbuka, yang memungkinkan orang untuk memodifikasi dan menciptakan sistem operasi baru dengan menggunakan Linux sebagai basisnya. Oke, untuk selanjutnya, sistem operasi Windows saya silakan kepada Saudara Anugrah. Ya, terima kasih. Windows adalah sistem operasi yang paling umum untuk digunakan pada komputer pribadi kita. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Microsoft dan rilis pertama kali tahun 1985. Dengan berkembangnya teknologi, Windows terus berevolusi dan memperbaiki sistem mereka, interface mereka, hingga sampai sekarang sudah ada versi Windows 11. Kelebihan Windows yaitu dengan aplikasi kompatibel dengan aplikasi atau perangkat lunak yang sering kita gunakan untuk produktivitas dan game. Tentunya dengan banyaknya pengguna Windows membuat pengguna lebih terbiasa dengan interface dan tampilan Windows. Windows juga kompatibel dengan lebih banyak hardware dan memiliki varian aplikasi yang khusus, bahkan khusus hanya ada di Windows itu sendiri. Tentunya aplikasi game yang membuat Windows populer di kalangan anak muda membuat Windows sering menjadi pilihan user-user yang ada. Kekurangan Windows, biaya lisensi yang harus dibayar. Yang membuat kita terkadang merasa Windows itu terlalu mahal, rentan terhadap virus dan malware, serta kurang fleksibel dalam penyesuaian dan kontrol sistem.
tentunya dibandingkan dengan operasi sistem Linux. Kesimpulan saya tentang Windows, untuk personal use, Windows lebih mudah dan bagus untuk digunakan karena aplikasinya banyak, terutama untuk gaming karena kita tentunya masih butuh. Untuk kebutuhan biaya, keamanan dan penyesuaian, OS lain mungkin, operasi sistem lain mungkin lebih bagus seperti Linux yang open source dan gratis. Selanjutnya ada macOS. Silakan penjelasannya. Wait. PPT-nya Wait. Silakan, Dikri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi macOS. Sistem operasi macOS yang dikembangkan oleh OpenINC untuk komputer Macintosh dan macOS dirancang untuk mudah digunakan dan stabil, serta dikenal dengan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak yang erat. Ada beberapa macam keunggulan dan juga kekurangan di macOS. Keuntungannya, macOS memiliki stabilitas dan kinerja yang baik. Dikenal karena stabilitas yang tinggi, sistem ini jarang mengalami crash atau freeze karena pengoptimalan perangkat lunak dan perangkat keras pada Apple yang dirancang untuk kinerja yang harmonis. Keamanan yang tinggi. macOS dianggap lebih aman daripada Windows dikarenakan sistem pengizinan yang ketat dan pangsa pasar yang lebih kecil. Perbaruan sistem yang teratur. Karena hanya pembaruan macOS biasanya dirilis secara teratur, memiliki fitur keamanan yang sangat tinggi terhadap cyber yang akan menyerang pada sistem macOS tersebut. Kemudahan penggunaan. Desain dari macOS dirancang untuk pengguna umum dengan fokus pada kemudahan pengguna, estetika, dan komposisi yang cocok untuk pengguna awam, serta konsistensi kinerja pada perangkat keras seperti Apple. Pendukung macOS lebih struktur dengan layanan dari Apple melalui Genius Bar dan Apple Support. Namun, pengguna mungkin menemukan lebih sulit dukungan daripada komunitas dibandingkan dengan Windows atau Linux. Kekurangannya, macOS memiliki biaya yang tinggi, kompatibilitas perangkat lunak yang terbatas, sistem file yang berbeda, kurva pembelajaran yang curam, serta kekurangan fitur gaming. Selanjutnya, kesimpulan macOS adalah sistem operasi yang tangguh, aman, dan optimalkan untuk produktivitas dan konektivitas, terutama bagi pengguna perangkat Apple lainnya. Untuk biayanya tersendiri, biaya perangkat keras Apple yang tinggi menjadi salah satu
kekurangan utama bagi macOS. Dan selanjutnya saya kasih ke Prasetyo Tristio untuk menjelaskan Android-nya. Baik saudara Jikri, kali ini saya akan membahas dari iOS Android itu sendiri. Kita mulai dari pengertiannya. Android adalah sistem operasi mobil yang dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini banyak digunakan oleh berbagai merek smartphone dan perangkat mobile lainnya. Android sendiri mempunyai masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Android, kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Android adalah sistem operasi mobile yang open source. Jadi iOS di dalamnya tuh bisa dimodifikasi dengan sedemikian, memiliki integrasi layanan Google yang lengkap, lalu pilihan aplikasi yang luas di Play Store akan menjadi lebih variatif untuk user memakai berbagai aplikasi yang ada di iOS Android itu sendiri. Fleksibilitas customization seperti tema, keyboard, dan lain-lain. Kompatibilitas dengan berbagai merek smartphone, harga yang beragam, serta dukungan multitasking yang baik. Lalu kita lanjut untuk kekurangannya dari iOS Android itu sendiri. Keamanan yang lebih rentan. Lalu update sistem yang tidak serentak, fragmentasi versi yang tinggi, iklan yang mengganggu. Kadang Android mempunyai banyak aplikasi yang masih mengandung banyak iklan, serta performa yang tidak konsisten antar perangkat. Next. Fleksibilitas Android menawarkan fleksibilitas customization dan pilihan perangkat yang beragam, cocok untuk berbagai kebutuhan dan anggaran. Jadi Android ini bisa didapat dari range harga murah ke range harga tinggi. Keamanan, meskipun memiliki kelemahan dalam hal keamanan, Android tetap menjadi pilihan populer di dunia smartphone karena kemudahan pengguna dan ekosistem yang luas. Populer, Android lebih populer dibanding dengan OS lainnya. Salah satunya yaitu iOS. Next, selanjutnya ada materi iOS yang akan dibawakan oleh saudara Irfan. Baik, baik. Terima kasih oleh Pracoyo sudah. Saya akan menjelaskan sistem iOS. iOS adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple untuk perangkat seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan Apple iOS menawarkan keamanan tinggi dengan kontrol ketat pada aplikasi dan sistem dukungan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Sistem ini mendapatkan pembaruan rutin yang konsisten serta integrasi sempurna dengan berbagai perangkat Apple lainnya, menciptakan ekosistem yang solid dan terpadu. Untuk kekurangan iOS memiliki keterbatasan dalam kustomisasi dan aplikasi yang tersedia, ditambah harga perangkat yang tinggi, serta ketergantungan pada iTunes untuk pengelolaan file yang dapat menyulitkan pengguna dalam menggunakan iOS. Next. Untuk kesimpulan iOS ekosistem. iOS menawarkan integrasi yang mulus dengan perangkat Apple lainnya, menciptakan ekosistem yang solid dan pengalaman pengguna yang terpadu, sangat mudah. Pembaruan pengguna iOS dapat memperbarui sistem secara konsisten dan cepat, menjalani akses ke fitur terbaru, perbaikan keamanan yang sangat mudah. Privasi iOS menekankan fitur privasi yang kuat, memberikan kontrol lebih kepada pengguna atau data
mereka dan membagikan aplikasi mengaksesnya sangat mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Terima kasih.